Digital marketing. Tantangan yang sering dihadapi berserta solusinya. Digital marketing telah menjadi strategi yang penting bagi bisnis dalam mengembangkan dan memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya kemajuan teknologi dan perkembangan internet, tidak dapat dipungkiri bahwa digital marketing semakin menjadi fokus utama bagi perusahaan-perusahaan dalam mempromosikan produk dan jasa mereka. Namun, seperti halnya dalam bisnis apapun, digital marketing juga memiliki tantangan yang harus dihadapi. Berikut ini adalah beberapa tantangan dan cara untuk mengatasi tantangan yang sering terjadi dalam digital marketing. Tantangan yang pertama adalah kurangnya anggaran. Salah satu tantangan utama yang sering dialami oleh perusahaan dalam digital marketing adalah kurangnya anggaran yang disediakan. Banyak perusahaan yang masih terpaku pada pemasaran tradisional dan menganggap digital marketing sebagai sesuatu yang tidak begitu penting. Hal ini bisa membuat perusahaan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan dan menjalankan strategi digital marketing yang efektif. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa strategi yang dapat Anda terapkan untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, yaitu fokus pada hasil pencarian organik. Sebelum lanjut, kami jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hasil pencarian organik dan perbedaan dengan hasil pencarian berbayar atau sponsored. Dalam digital marketing, istilah hasil pencarian organik adalah mengacu pada hasil alami, tidak berbayar, dan berdasarkan algoritma yang muncul di halaman hasil pencarian pada mesin pencari sebagai respons dari kata kunci yang pengguna masukkan. Hasil pencarian organik ini ditentukan oleh algoritma mesin pencari yang mengevaluasi berbagai faktor untuk menentukan relevansi, kualitas konten dan otoritas halaman web dalam kaitannya dengan permintaan pencarian. Hasil penelusuran organik berbeda dengan hasil penelusuran berbayar, yang muncul di bagian atas atau kanan pada halaman hasil pencarian pada mesin pencari Google atau mesin pencari lainnya, dan biasanya diberi label sebagai iklan atau sponsored. Agar dapat tampil sebagai iklan atau sponsored di halaman hasil pencarian, pengiklan harus menawar kata kunci atau keyword tertentu dan membayar biaya setiap kali iklan mereka diklik atau yang dikenal dengan iklan pay-per-click atau PPC. Setelah mengerti maksud dan perbedaan dari hasil pencarian organik dengan hasil pencarian sponsored dalam digital marketing, kita kembali pada strategi yang dapat Anda terapkan untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, yaitu fokus pada hasil pencarian organik. Daripada hanya mengandalkan iklan berbayar, seperti penjelasan sebelumnya, lebih baik investasikan waktu dan tenaga untuk mengoptimalkan kehadiran online Anda, fokus pada hasil pencarian organik. Ini termasuk meningkatkan optimalisasi mesin pencari atau SEO situs web Anda, membuat konten berkualitas tinggi untuk media sosial dan blog, serta membangun hubungan yang baik dengan audiens Anda. Strategi yang dapat Anda terapkan untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia selanjutnya adalah manfaatkan saluran pemasaran gratis. Manfaatkan saluran pemasaran gratis seperti pemasaran media sosial, pemasaran email, pemasaran konten. Saluran ini memungkinkan Anda menjangkau pemirsa tanpa mengeluarkan banyak biaya untuk iklan. Untuk mengetahui lebih detail mengenai pemasaran media sosial, pemasaran email, dan pemasaran konten, Anda dapat menonton video kami sebelumnya dengan judul Pengertian, Cara Kerja, dan 2 Langkah untuk Sukses Menjadi Digital Marketer Bagi Pemula. Strategi ketiga yang dapat diterapkan, yaitu pelajari digital marketing secara mandiri. Pelajari sendiri keterampilan digital marketing atau manfaatkan keterampilan anggota tim Anda untuk menangani aspek-aspek tertentu digital marketing secara internal. Ada banyak sumber pembelajaran online gratis, termasuk channel RWS ini, dan kursus online yang tersedia yang dapat membantu Anda meningkatkan pengetahuan dan keterampilan digital marketing Anda. Strategi keempat adalah testimoni pelanggan. Dorong pelanggan atau pengikut Anda yang sudah menggunakan produk atau jasa Anda untuk membuat dan berbagi testimoni tentang produk atau jasa Anda. Testimoni buatan pengguna dapat menjadi alat pemasaran yang ampuh dan seringkali tidak menimbulkan biaya apapun bagi Anda. Siapkan fasilitas yang menunjang pelanggan atau pengguna produk Anda untuk melakukan testimoni. Strategi kelima yang dapat Anda terapkan,
berkolaborasi dengan influencer atau pemilik media sosial dengan pengikut atau follower banyak. Identifikasi influencer atau mikro-influencer yang mempunyai relevansi dengan bisnis Anda dan bersedia berkolaborasi dengan Anda untuk dapat memperkenalkan produk atau jasa Anda. Pemasaran influencer bisa lebih hemat biaya dibandingkan periklanan tradisional dan dapat membantu Anda menjangkau audiens yang ditargetkan. Strategi keenam yang dapat Anda terapkan adalah membangun kemitraan strategis. Bermitra dengan badan usaha atau organisasi yang saling melengkapi untuk bersama-sama membuat konten, menyelenggarakan acara, atau saling mempromosikan produk atau layanan. Kemitraan strategis dapat membantu Anda memperluas jangkauan dan menarik pelanggan baru tanpa mengeluarkan banyak biaya. Contohnya, kemitraan antara perusahaan-perusahaan besar, badan usaha milik negara dengan usaha mikro, kecil dan menengah, dalam mendukung program pengembangan UMKM. Strategi ketujuh, hadiri acara jaringan. Berpartisipasilah dalam acara industri, konferensi, dan peluang jaringan untuk terhubung dengan calon pelanggan dan mitra. Membangun hubungan secara offline seringkali dapat menghasilkan peluang berharga bagi bisnis Anda. Dengan menerapkan strategi ini, Anda dapat memasarkan bisnis Anda secara online dan efektif bahkan dengan sumber daya yang terbatas. Ingatlah bahwa kreativitas, konsistensi, dan pemikiran strategis adalah kunci untuk memaksimalkan upaya digital marketing Anda sesuai anggaran. Tantangan kedua dalam digital marketing adalah tidak memiliki tim yang kompeten. Digital marketing membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang khusus. Banyak perusahaan yang tidak memiliki tim yang kompeten dalam bidang ini, sehingga sulit untuk mengembangkan dan menjalankan strategi digital marketing yang efektif. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengirimkan tim mereka untuk mengikuti pelatihan atau seminar mengenai digital marketing. Selain itu, perusahaan juga dapat mempekerjakan konsultan atau ahli digital marketing untuk membantu mereka dalam mengembangkan strategi yang tepat. Tantangan ketiga dalam digital marketing adalah kurangnya pemahaman tentang target pasar. Dalam digital marketing, pemahaman tentang target pasar sangatlah penting. Banyak perusahaan yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang target pasar mereka, sehingga sulit untuk mengembangkan kampanye pemasaran yang efektif. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan harus melakukan riset pasar yang lebih mendalam untuk memahami kebutuhan dan keinginan dari target pasar mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang target pasar, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif. Tantangan keempat dalam digital marketing adalah kurangnya konsistensi dalam konten. Konten yang berkualitas dan konsisten adalah kunci sukses dalam digital marketing. Berikut ini adalah beberapa alasannya kenapa konten harus berkualitas dan konsisten. Yang pertama adalah mempertahankan keterlibatan audiens atau pemirsa. Postingan reguler membuat pemirsa tetap terlibat dan tertarik dengan konten Anda. Ini membantu menjalin hubungan dengan pengikut Anda dan menjadikan merek Anda selalu diingat. Alasan kedua adalah membangun kepercayaan. Konsistensi menunjukkan keandalan dan profesionalisme yang dapat membantu membangun kepercayaan audiens Anda. Ketika orang-orang melihat bahwa Anda secara konsisten memberikan konten yang berharga, mereka akan lebih percaya dan terlibat dengan merek Anda. Alasan ketiga, mengapa konten harus berkualitas dan konsisten adalah peningkatan pemirsa. Postingan rutin dapat menarik pengikut baru dan memperluas pemirsa Anda. Ketika orang-orang melihat aktivitas yang konsisten di profil media sosial Anda, mereka cenderung mengikuti dan terlibat dengan konten Anda. Alasan keempat, mengapa konten harus berkualitas dan konsisten adalah meningkatkan visibilitas. Algoritma media sosial seringkali memprioritaskan konten dari akun yang memposting secara rutin. Posting yang konsisten dapat membantu meningkatkan visibilitas Anda di platform media sosial dan meningkatkan peluang konten Anda dilihat oleh lebih banyak audiens. Alasan kelima, mengapa konten harus berkualitas dan konsisten adalah membangun otoritas. Membagikan konten berharga secara teratur dalam tema yang sama atau sesuai dengan industri Anda dapat membantu menjadikan Anda sebagai otoritas di bidang Anda.
Konsistensi menunjukkan keahlian dan memposisikan Anda sebagai sumber informasi dan wawasan. Secara keseluruhan, postingan yang konsisten di media sosial sangat penting untuk mempertahankan keterlibatan, membangun kepercayaan, meningkatkan audiens, meningkatkan visibilitas, dan membangun otoritas di industri Anda. Tantangan kelima dalam digital marketing, tidak menggunakan data dan analitik dengan tepat. Digital marketing menyediakan berbagai macam data dan analitik yang dapat membantu perusahaan dalam memahami perilaku dan preferensi dari target pasar mereka. Namun, banyak perusahaan yang tidak memanfaatkan data dan analitik ini dengan tepat sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan kampanye digital marketing mereka. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat mempekerjakan ahli data dan analitik pekerja lepas atau freelancer yang bisa membantu mereka dalam mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diperlukan. Dengan memanfaatkan data dan analitik dengan tepat, perusahaan dapat mengukur keberhasilan kampanye digital marketing mereka dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Demikian tantangan dalam digital marketing yang sering dihadapi beserta solusinya. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, saran, silahkan komen di bawah. Kalau suka dengan videonya, kasih like. Kalau ingin info digital marketing lainnya, silahkan subscribe. Kalau merasa videonya bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Salam marketer.